tekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini, Ibrani 12 ini, latar belakangnya adalah dikhususkan bagi orang-orang yang percaya, orang-orang Yunani yang mengalami masa penderitaan, sehingga mereka belajar dari Ibrani 11 itu tentang saksi-saksi iman yang menjadi panutan mereka. Mereka telah mendahului, dicontohkan bagi mereka bahwa mereka banyak kita mempunyai banyak saksi dikatakan. Saksi dari kita baca dari pahlawan-pahlawan iman di sebelahnya itu di dalam Ibrani 11. Dan ini kita lihat kita belum sampai pada penderitaan. Dan segala sesuatu penderitaan, pengalaman negatif, pengalaman yang tidak nyaman, yang tidak enak, marilah kata firman Allah, pandang Yesus Kristus yang tersalib itu. Karena di dalam Kristus yang tersalib itu ada kuasa. Amin. Tujuan daripada kehidupan topik yang saya berikan ini adalah menang dalam perlombaan iman. Menang dalam perlombaan iman. Karena beberapa hari ini saya sibuk dengan urusan orang-orang yang meninggal. Di tengah-tengah lingkungan kami ada 4 orang, 5 orang yang sakit semua pada sakit jantung habis. Yang terakhir lagi dari gereja KKP, majelis punya istri juga, saya turun juga pergi sampai di kapal 5, jantung juga. Dan saya banyak mendengar tentang kematian orang-orang yang penyakit jantung. Tiba-tiba mati. Baru dibilang kalau di kampung itu orang yang mati seperti itu, orang mencari salah orang lain. Ini si A, ini si B yang bikin racun dan sebagainya. Itu sebenarnya jantung. Kita tidak tahu tentang kehidupan kita. Kapan kita dipanggil pulang tiba-tiba? Dari gereja Tupang Baru saja yang pemimpin WR ujian, besoknya dia mau naik, akhirnya dia tidak mampu, dia serahkan kepada WR lain, langsung meninggal tanpa sakit juga. Banyak sekali. Hati-hati ya Bapak dan Mama. Saya bangga sekali kalau lihat orang-orang tua di tempat ini, oma-oma. Tapi tidak menjamin juga ya oma, yang tua tidak selamanya harus cepat mati daripada yang muda. Tuhan menghendaki bahwa setiap kehidupan kita ini yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal harus mengalami kemenangan ini. Sudah harus, pasti kita harus tebus. Maka kita harus tertuju kepada Yesus. Saya heran kenapa harus Yesus dan menjadi debatan yang begitu dahsyat antara agama sepupu kita tentang Yesus ini. Tokoh Yesus ini yang dipersoalkan dari dulu sampai sekarang, sampai terus ini dipersoalkan. Susah ya untuk orang dapat memahami rencana Allah yang begitu indah,
Yesus harus turun jadi manusia untuk menebus manusia. Karena memang manusia yang berdosa harus jadi manusia. Skenario Allah ini luar biasa. Dan orang yang menebus manusia itu adalah orang-orang yang suci, tidak berdosa. Yaitu Yesus yang turun ke dunia ini. Yang menebus manusia yang berdosa adalah manusia yang berdosa adalah harus manusia. Maka dia turun jadi manusia. Harus kita percaya itu. Dan yang kedua, syarat yang kedua, tidak ada dosa. Semua nabi-nabi semua berdosanya. Yesus yang turun dari tempat yang maha tinggi jadi manusia, dan dia berhak, dan dialah yang layak mengampuni pengampunan terjadi bagi kehidupan saya dan saudara. Itu Yesus. Amin. Dia adalah Allah. Dia yang turun dari tempat yang maha tinggi. Dia berasal dari tempat yang maha tinggi. Yohanes 8 sangat jelas. Ayat 23. Coba kalau bisa ada dipercepat. Saya agak khotbah singkat tapi cepat. Lalu dia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ayat berapa? Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ada amin? Amin. Percaya ya Bapak Adi, yang tua atau kita semua harus percaya kepada Yesus. Tidak ada pilihan lain. Kita akan mati dalam dosa, mati konyol kalau kita tidak percaya kepada Dia. Amin. Ayat 42, kalau kita lihat lagi satu ayat itu dari Yohanes 8. Kata Yesus kepada mereka, jika Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Amin. Percaya ini? Dia berasal dari atas. Kalau engkau mengasihi, engkau menyatakan Allah itu sebagai Bapa aku, maka engkau harus mengasihi Yesus. Jika engkau tidak mengasihi Yesus, saya ragu Bapa yang mana engkau punya itu. Itu Bapa iblis. Bapa iblis, tapi bukan Bapa iblis, tapi Bapa yang kekal, yaitu Bapa Yesus yang turun ke dalam dunia ini. Dicari dalam dunia ini yang tidak berdosa, yang manusia ada banyak, tapi tidak ada yang suci hati. Yang suci hatinya ada di surga sana. Tapi di surga itu bukan manusia persoalannya. Jadi dia tidak punya hak, tidak punya kelayakan untuk mengampuni dosa manusia. Maka itu dia harus turun. Dan syarat dosa itu adalah hukuman dosa, upah dosa adalah mati. Dan dia harus mati. Tebus manusia, Yesus Kristus harus mati. Kalau dia malaikat, dia Allah, dia tidak mungkin mati. Tidak bisa syarat untuk mengampuni dosa manusia. Kiranya hal yang segampang ini harus manusia memahami. Dan gampang sekali. Banyak nabi menyatakan, akulah jalan, aku ikutlah aku. Nabi katakan, banyak nabi katakan, ikutilah aku ini, akulah jalan ke surga. Tapi dia tidak pernah turun dari surga. Nabi-nabi banyak itu. Agama-agama lain itu menawarkan yang begitu rupa. Tapi Kristus, agama kita, Yohanes 15 ayat 16, bukan engkau yang memilih aku, tapi akulah yang memilih engkau. Amin. Akulah memilih engkau jadi orang yang percaya kepada Allah, dan akulah Dia yang memiliki engkau. Aku yang punya engkau. Aku yang memilih engkau. Banggalah engkau kalau engkau jadi orang Kristen yang percaya
ada banyak miliaran orang tidak memiliki percaya kepada Yesus. Amin. Yang ujungnya nanti akan binasa. Ujungnya akan binasa. Mereka tahu bahwa mereka akan binasa, tapi mereka tetap jalani ibadah agamawi mereka. Agamawi mereka menjalani, mereka jalani terus sampai sekarang ini. Mereka tahu bahwa mereka akan binasa ini. Sudah jelas. Satu perkara yang mereka kekurangan, karena mereka tidak memandang Yesus. Amin. Kita hari-hari datang di sini menyembah siapa? Menyembah Tuhan Yesus. Orang beriman Kristen hanya menyembah Tuhan Yesus. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Kalau dalam doa berkat, arahkanlah hatimu kepada Yesus. Doa berkat itu setiap minggu kita arahkan hati, maka engkau ada sampai saat ini. Engkau ada sampai saat ini bukan karena engkau, bukan karena siapa-siapa, tapi engkau hidup hari ini karena Kristus. Amin. Semua agama menawarkan aku, ikutlah aku, akulah hidup. Tapi mereka mati, nabi-nabi mereka mati dan mati terus dan tidak bangkit-bangkit. Tapi anehnya mereka itu masih mendoakan dia lagi. Tapi Kristus kita punya Allah Yesus yang mendoakan syafaat kepada kita. Amin. Amin. Dia mendoa syafaat bagi kita. Tidak orang bakar gereja kita, dia tidak pernah balas pembakaran gereja kita. Tidak pernah kita balas. Karena dia adalah pembela kita. Bukan kita pembela dia. Jadi kalau orang gereja sepupu kita dibikin satu orang saja, mereka merontak semua habis-habisan. Karena tidak ada yang membela mereka. Amin. Nabi-nabi mereka tidak ada yang membela mereka. Tapi kita adalah pembela yang agung. Amin. Bangga kalau kita punya Yesus. Sebentar lagi kita dead is dead. Amin. Maka itu kita akan mati di dalam dosa. Karena apa? Mereka tidak memiliki pengetahuan ini. Hikmat yang tidak mereka dapatkan dari Allah. Amin. Amin. Matius 13 ayat 13 dikatakan, kepada kamu dikaruniakan untuk percaya kepadaku, kepada mereka tidak. Alkitab jelas dikatakan, kepada kamu dikaruniakan untuk percaya kepadaku, tapi kepada mereka tidak. Rahasia kerajaan Allah tidak semua orang memiliki. Kalau dia tidak memasangkan konsentrasi pikirannya, konsentrasi fokus, manusia senantiasa gagal fokus. Saya ulangi lagi, manusia senantiasa gagal fokus. Kepada siapa dia harus menyembah? Kalau memang dikatakan firman Tuhan tadi, kalau engkau katakan Allah itu adalah Bapamu, berarti engkau mengasihi aku. Amin. Kalau engkau mengasihi aku, jawaban yang tepat di ayat 2. Ayat pertama, karena itu, kalau engkau mengasihi aku, karena itu, kita mempunyai banyak saksi yang menyaksikan hati kita. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban. Amin. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kalau memang kita mengasihi Allah, tanggalkan dosa dan beban-bebanmu. Itulah yang Tuhan minta dari kehidupan kita, supaya jangan terhalang ketekunan kita, perlombaan kita sampai pada garis finish. Agar kehidupan iman kita, perjalanan ketekunan iman kita, perjalanan kehidupan kita bukan sesaat ini, tetapi perjalanan kehidupan kita sampai kita mati, supaya Tuhan mendapati kita tetap sempurna. Karena iman yang kita miliki, kalau iman tidak fokus, maka tidak kita mendapatkan iman yang sempurna. Seperti dikatakan bahwa di sini, perlombaan yang diwajibkan bagi kita, mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman yang sesungguhnya.
Iman yang sempurna dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Iman yang sempurna yang kita dapatkan. Sehingga akhirnya Pertama Tesalonika 5 ayat 23. Coba kita baca jelas. Kita lihat. Pertama Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Kristus nanti. Panggilan Tuhan nanti, engkau tidak bercacat, engkau tidak bercacat. Saya percaya ketika kita punya fokus, mata kita fokus kepada Allah, engkau akan mendapatkan sesuatu yang namanya hikmat daripada Allah. Hikmat itu berbeda dari kata apa? Pengetahuan. Pengetahuan itu adalah merupakan proses belajar untuk kita mendapatinya. Tapi hikmat itu adalah turun dari pewahyuan dari atas untuk engkau memahami rahasia-rahasia kerajaan Allah. Di mana engkau bukan seperti biasa-biasa. Kita ini yang biasa-biasa cuma tidak ada kesempatan untuk kita melakukan hal-hal yang berdosa. Kalau kita dapat kesempatan untuk kita lakukan yang berdosa, pasti kita jatuh dan gampang jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita memiliki iman yang fokus, iman yang sungguh-sungguh, yang tidak bisa menjadi bisa, hikmat Allah yang kita dapatkan itu luar biasa. Karena fokus kita kepada Tuhan Yesus. Hidup kita sangat susah hari-hari hidup ini. Jangan fokus kepada persoalan, jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada keuanganmu, jangan fokus kepada sakit penyakitmu. Marilah fokus kepada Dia saja, karena Dialah yang menggenapi semuanya dan Dia dapat ambil alih semuanya. Maka itu pertama Yohanes 3 ayat 20, pertama Yohanes 3 ayat 20. Coba kita buka. Pertama Yohanes 3 ayat 20 kita buka. Pertama Yohanes 3 ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Lanjut. Satu. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. 22. Dan apa saja yang kita minta, ini katakan yang dibutuhkan oleh orang-orang Kristen. Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ada amin? Amin. Kata segala, coba kita belajar. Kata segala di sini berbeda dengan kata seluruh, berbeda dengan kata semua. Segala seluruhnya, apapun beban yang kau pikul, yang kau ada dalam hatimu, engkau percaya kalau engkau pegang bersalah, engkau terus, bukan dosa tapi masalah, beda. Berarti engkau tidak beriman kepada Kristus. Ada amin. Kalau engkau beriman kepada Kristus, engkau akan legowo, engkau akan lepaskan semua persoalan. Engkau tahu bahwa ada Allah yang melakukan perkara besar. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong sana. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Di sini dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Inilah yang membuat kita gagal fokus. Karena apa? Masalah kehidupan yang kita jadikan raja dalam hidup kita.
yang membuat beban daripada persoalan ini, yang membuat kehidupan pikiran ini bekerja terus. Lebih baik kita pikul beban fisik daripada beban pikiran kita. Sekarang ini Thailand sudah melegalkan kawin sejenis. Di TikTok, di YouTube rame tiap hari orang baku cium laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Saya hanya nonton, melihat, dan Tuhan ampuni mereka. Ada banyak beban-beban yang dalam pikiran-pikiran yang mereka tidak dapat menyelesaikannya. Di Kupang, saya kemarin ngomong dengan orang Polda di kematian. Di Kupang ini sudah banyak orang-orang yang homo, tidak malu-malu. Jadi sekarang orang tua bukan beban jaga anak perempuan lagi. Tidak susah jaga anak perempuan. Sekarang susah jaga anak laki-laki sekarang. Ini benar saya mau. Orang yang punya anak satu laki-laki itu tolong dijaga. Sahabat datang bukan sahabat. Didik mereka. Fokus kepada Allah. Jangan terpengaruh lingkungan. Yang punya anak perempuan yang mungkin masih enak. Ada laki-laki yang sekarang berbahaya. Ada banyak sekali di dalam firman Tuhan. Di situ ada segala, asal kau menuruti segala perintah, segala seluruhnya menyangkut seluruhnya yang ada dalam hatimu. Engkau akan merasa tertuju dalam hatimu bahwa ini adalah tidak benar, tapi kau lakukan. Oh, kau katakan, lakukan saja. Ini kan tidak tertulis di dalam Alkitab, tidak tersirat, tidak tertulis, tapi dia tersirat. Banyak kita mencari pembenaran untuk kita dapat melakukan hal-hal dosa, untuk pembenaran ini tidak tertulis larangannya. Secara eksplisit secara eksplisit memang tidak tertulis, tapi secara implisitnya ada di dalam firman dan hati manusia. Secara implisit, misalnya saya contohkan, merokok. Oh, tidak ada merokok di sini. Minta maaf ya, Bapak Pendeta jangan tegur saya untuk tidak merokok, karena itu merokok tidak di sini lah, bukan. Tapi merokok merusak tubuh baik Allah. Amin. Berarti itu secara implisit itu bahwa merusak pikiran Allah, merusak, mengganggu engkau, yang membuat engkau tidak akan masuk di dalam perlombaan yang sejati. Amin. Kalau memang kita mengasihi Yesus, kita akan lakukan semuanya, yang tertulis maupun tidak tertulis. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Seperti dikatakan dosa-dosa yang kita lakukan. Mazmur 51 ayat 3 dan 5, coba. Mazmur 51 kita lihat. Dosa yang kita lakukan, apapun yang tertulis atau tidak tertulis, kita serahkan, kita mau bersih. Memiliki iman yang sempurna dikatakan. Kalau kita memiliki iman yang sempurna dikatakan firman Allah, berarti kita tidak memilih ini untuk saya lakukan, ini untuk Tuhan, ini untuk saya lakukan. Semua kita lakukan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya Allah memperhitungkan engkau. Untuk pemimpin kedua Mazmur yang datang kepada Zekaria dengan firman, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Lalu saya senang ini doa minta ampun sama Tuhan. Kalau kita mau dipulihkan Tuhan benar-benar dari hati yang ikhlas, supaya Tuhan memberkati kita semua yang ada di sini. Ayat 2, bersihkanlah aku seluruhnya, bersihkanlah aku seluruhnya. Beban-beban itu yang ada, beban utang, beban pikiran, beban dosa-dosa tidak tercatat di dalam secara eksplisit di sini, tidak tercatat. Kita minta sama Tuhan, selidikilah hati saya mau lakukan untuk Tuhan. Saya percaya doa pertama yang ketiga yang nomor 2 tadi, apa saja yang kau minta, Tuhan akan memberikan kepada engkau, asal menuruti segala, kata segala perintah-perintahnya, seluruhnya menyangkut atas seluruhnya.
engkau jangan memilih ini untuk saya lakukan, ini untuk Tuhan. Untuk Tuhan saya masih suka, masih doyan. Karena kita gagal fokus. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, sadar akan pelanggaran saya. Kita punya kecerdasan roh yang ada kepada kita. Kita punya pengurapan pertama Petrus 2 ayat 21 dikatakan kita punya pengurapan dalam diri. Masa mungkin kita tidak sadar? Masa mungkin kita tidak tahu dosa-dosa yang terselubung di dalam kita? Ini untuk saya. Tadi awal saya katakan kita semua akan jatuh kalau ada kesempatan saja. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bergumul dengan dosa. Lepaskan sudah. Tidak ada gunanya. Sebentar lagi kita akan dipanggil pulang Tuhan. Ada amin? Amin. Kita akan dikuduskan, ditemukan bersih. Kita terus terang. Saya mau bilang kepada kita pada pagi hari ini, kita hanya gagal fokus. Gagal fokus akan terpengaruhi perlombaan iman kita. Satu kesaksian, seorang anak kecil remaja. Dia aktif dalam pelayanan. Dia sungguh-sungguh betul-betul dalam pelayanan gereja. Sampai orang bilang kalau bisa mau jadi pendeta, dia jadi pendeta sudah di gereja itu. Dia sungguh-sungguh. Suatu ketika dia datang di gereja, dia duduk di salah satu di jemaat itu, salah satu jemaat. Dia lihat orang-orang di gereja itu main HP, buka film porno. Dia lihat orang-orang lagi buka WA, orang firman Tuhan. Dia lihat orang main game. Dia kecewa berat sekali. Dia pulang ke rumah, dia bilang begini, Mama, saya tidak mau lagi pergi gereja, Mama. Pak malas, saya lihat orang-orang semua melihat orang-orang di gereja. Masa orang ada dengan firman, orang ada buka HP segala macam, kelakuannya tidak menjadi contoh. Jadi mamanya kecewa. Mama ada akal, mamanya datang, Mama bilang, saya kasih kau hadiah. Mama tahu dia punya kesukaan, saya siap hadiah. Coba, Bapak, Mama uji engkau. Kau ambil air segelas ini, buka dia, penuhkan dia. Ini kan kurang penuh, kau kasih penuh kan? Baru kau jalan 3 kali, 2 kali, 3 kali putar dia punya rumah. Dia putar. Kalau dia kalau tidak tumpah, Mama siapkan kasih kau hadiah. Ketika dia jalan keliling, dia jalan, dia fokus, sampai di tempat finish 3 kali dia putar, tidak tertumpah, utuh. Saya dapat hadiah, Mama. Benar, saya kasih kau hadiah. Mama tanya, kenapa tidak tumpah? Fokus. Mama bilang itu karena engkau fokus kepada air. Maka engkau tidak melihat kiri dan kanan, sehingga air itu tidak tertumpah sedikit pun juga. Begitupun juga kehidupan kita. Kalau kita fokus, tidak melihat kiri dan kanan, pengurapan yang ada pada kita tidak akan bocor. Saya mau bilang kepada kita, pengurapan yang ada pada kita tidak akan bocor, sedikit pun tidak akan bocor. Kita akan kuat karena dalam diri kita dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa hidup dalam tubuhmu sudahkah ada pengurapan dalam dirimu? Tinggal engkau bangkitkan dia, bangkitkanlah dia, hidupkanlah dia dengan fokus kepada Allah. Amin. Saya ketika anak-anak saya, anak pembantu saya, kalau saya satu saja tidak ada di toko, jangan 1 hari, 1 jam saja, saya lemas dan tidak bisa berdaya keliling sana, layani orang, layani sini, aduh, stres. Tapi ketika anak-anak yang diharapkan saya minggat, sudah kerja berapa tahun itu, minggat, saya sudah berpasang ancam-ancam. Saya harus berdoa, saya harus fokus kepada Tuhan ini. Ini tidak main-main.
Ketika saya berdoa, saya berserah kepada Tuhan pekerjaan yang di depan mata saya. Apa yang Tuhan kasih hikmat kepada saya? Saya memiliki kekuatan ekstra di hadapan Allah saya membicarakan hal ini. Saya tidak tahu kalau dia tidak ada. Saya tidak pernah merasa kurang kalau dia tidak ada. Saya tidak pernah merasa lebih kalau dia ada. Mengerti maksud saya? Saya tidak pernah merasa kurang kalau dia tidak ada. Saya tidak pernah merasa lebih kalau dia pun ada. Sangat biasa saja. 1 minggu, 1 bulan juga tidak terdapat pemain dulu di kampung terbapak saat desa. Saya senang, ditambahkan saya sukacita. Tahukah saudara, saya fokus kepada Allah sehingga membuat saya melayani istri dengan sukacita. Amin. Kalau kita fokus kepada Allah, bukan kepada orang-orang. Kalau kita tidak fokus kepada Allah, kita hanya berpikir, kalau kita susah. Sekali. Ada duit, pergi cari perempuan selingkuhan. Saya lagi normal, dan karena saya fokus kepada Allah, saya tidak terpikirkan sedikit. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada saya. Amin. Bukan saya. Kita harus benar-benar fokus kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita gagal fokus. Apapun persoalan yang engkau alami, engkau saat ini, engkau yang masih dalam kegelisahan, engkau belum berserah secara total, karena Yesuslah yang memimpin iman dikatakan. Yesuslah yang memimpin iman dan membawa iman kepada kesempurnaan. Kalau engkau sudah sampai pada titik level itu, saya percaya engkau kuat. Amin. Amin. Tidak segampang membalikan tangan ini. Kita ikut Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Amin. Amin. Harga itu mahal. Kalau setan sebentar aja langsung kita dapat. Amin. Suka tidak suka dia langsung turun. Kalau kamu Tuhan membutuhkan proses. Proses Tuhan sangat butuh waktu. Edi Leo, kenal Edi Leo? Ada kenal Pak Edi Leo di Jakarta? Pemimpin Agalov, gereja yang terbesar, gereja Agalov. Luar biasa, penulis buku-bukunya luar biasa. Dia bilang apa? Saya 10 tahun lebih baru saya dapat pencerahan dari Tuhan Yesus Kristus. 10 tahun. Padahal dia sudah sebagai pendeta besar, dia sudah penulis buku, tapi dia belum dapat apa-apa. Setelah 10 tahun lebih baru dia dapat pencerahan dari Tuhan bahwa tentang kerajaan Allah itu yang sesungguhnya. Amin. Apalagi kita yang abal-abal seperti ini. Sorry ya, saya harus katakan pendeta-pendeta semua kita ini abal-abal. Saya tidak kenal. Kalau kita gagal fokus, hanya berpikir tentang hutang, hanya berbicara tentang hutang, berbicara tentang apapun persoalan piring nasi, piring dapur, minyak tanah dan sebagainya. Anak-anak yang sekolah pikirkan, sakit penyakit kita pikirkan. Kita gagal fokus. Amin. Percaya, ketika kita bersih di hadapan Allah, tidak akan ada yang sukar di hadapan Allah. Kalau Tuhan sudah melihat menyelidiki hati kita, karena roh kita, di dalam diri kita ada punya roh kita. Dalam roh itu adalah merupakan tempat pelita Allah untuk menyoroti lubuk hati yang terdalam. Apa yang engkau miliki, yang kau punya, untuk engkau memiliki, memberikan kepada sesuatu. Tadi saya bicara dengan Pak Agus Rebuta. Dia tadi Pak Agus, saya mau buat apa untuk pembangunan gereja ini. Pak Agus bilang, kasih masakan Cina. Masakan Cina apa ya? Bagaimana saya potong ayam kampung, kok bisa kok? Kalau saya kasih modal semua untuk jual ayam kampung pasti enak. Jadi Pak Agus bilang, oh ini bagus juga. Taruh pik bicil, taruh yang enak-enak, pasti orang beli. Nanti beli ya kalau saya sudah ada ya. Tidak mahal, 50.000. Saya tidak mau kalah dengan kakak Brek juga. Anak-anak muda juga begitu luar biasa. Cari dana untuk pembangunan gereja. Ada banyak jemaat-jemaat yang sudah berkorban untuk gereja, tapi saya sibuk yang urus istri saya ini. Terima kasih juga saya lihat Bapak Ade di Meheo sudah begitu membuat luak, membuat segala macam. Dia sibuk, dia masih bisa bikin lawar,
terima kasih dari Mama Ade, dari Mama Nita. Bahkan sudah bikin tangga yang begitu indah. Saya coba goyang, tenda begitu goyang, kaki saya sakit lagi malam. Itu Tuhan menyelidiki kedalaman hati kita ya Bapak Ade semua. Tuhan menyelidiki. Tidak ada motivasi di dalam diri kita. Tidak ada sesuatu apapun yang ada dalam diri kita. Semua Tuhan menyelidiki hati kita yang terdalam. Tuhan akan memberkati kita. Terima kasih. Saya menutupi khotbah singkat ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semuanya. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan Pak Agus untuk doakan. Baik Bapak Ibu, kita akan hadir dengan syukur kepada Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan atas